Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu diringkus polisi. Polisi gagalkan penyelundupan teripang di Merauke. Persediaan minyak goreng di Papua cukup hingga Idul Fitri. Pengirimannya karena menjaga rahasia. Peredaran narkoba di Mimika cukup mengkhawatirkan. Terbukti polisi menyita sabu-sabu 248 gram dengan nilai 500 juta rupiah dari 2 orang tersangka, yakni Ikhlas Firdaus dan Ferdi Andi. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan polisi akan terus memberantas peredaran narkoba yang menurutnya sudah menyasar kalangan anak muda. Beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap kasus narkoba yaitu sabu-sabu, dektro, dan ladang ganja. Untuk TKP yaitu di daerah sabu-sabu di daerah Mimika Baru di Kabupaten Mimika, yaitu kami menemukan di pertama 5 bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan sabu. Kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10 WIT anggota Subdit 3 Opnal Dit Narkoba mendapatkan informasi bahwa di jalan irigasi Mimika, tepatnya di sekitaran Kuamki, akan ada transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya melakukan penyidikan di sana. Berdasarkan target operasional, tim Subdit 3 melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ikhlas Firdaus. Kemudian ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran kecil. Yang pertama ditemukan di tubuh Muklas Ikhlas Firdaus. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap barang tersebut. Saudara Muklas Muhammad Ikhlas menyampaikan bahwa masih ada barang bukti lainnya, yaitu 1 buah tas warna hijau merek Andaluka yang di dalamnya berisikan 5 bungkus plastik, 5 bungkus plastik bening yang diduga berisi atau sebanyak 50 gram yang diberikan oleh temannya di Jalan Rambutan Jalur 2 SP2 Mimika. Kemudian tim Onel 3 melakukan pengembangan dan penangkapan barang bukti tersebut, ya, ini sebanyak 50 gram ya. Kalau diuangkan lumayan, ya. Berapa kalau diuangkan? Sekitar ya lumayan lah, ya. Nah, kalau segini aja sudah satu G ini 10 juta, ya, 10 juta, ya. Kalau segini berarti lebih dari 200 juta atau 300 juta, gitu ya. Kemudian tim Opnal 2 melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ferdi Andi di Jalan Rambutan SP2 Kabupaten Mimika. Kemudian hasil pengembangan barang bukti tersebut berasal dari Jawa Timur. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan penyidikan untuk barang tersebut
yang berasal dari Jawa Timur. Polisi mensinyalir selain sabu-sabu dan obat terlarang, peredaran ganja di Jayapura juga marak karena dipasok dari Papua New Guinea melalui jalur laut. 2 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penyelundupan teripang keluar Papua digagalkan petugas keamanan Bandara Mopah, Merauke. Teripang tersebut dikemas dalam 4 kardus dan akan diselundupkan melalui bandara. Terungkapnya penyelundupan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat keempat kardus di ruang pengiriman barang. Kecurigaan petugas ternyata betul, 4 kardus yang berisi teripang seberat 31 kg selanjutnya dibawa ke pos polisi bandara. Komandan Pos Polisi Bandara Mopah, Merauke, Ibda Haris Untung mengatakan pihaknya telah menghubungi pemilik barang namun nomor ponselnya tidak aktif. Di terminal bandara kedatangan, saya dihubungi oleh tiket yang menempati pos di kargo, terus Dispol Rogi menyampaikan sama saya bahwa dapat penyampaian dari penjaga X-Rail, Ibu PB salah satu absek yang bertugas di X-Rail kargo, menyampaikan bahwa ada indikasi di dalam surat pengirimannya itu herbal berupa salah semut, tetapi di dalam X-Rail ternampak itu teripang mencurigakan sehingga yang ada di situ petugas baik dari karantina, bea cukai, kesehatan, karantina kesehatan itu kan terpadu di situ. Ada dari paskasnya juga, sama-sama dibuka, ternyata isinya berupa teripang. Dan indikasi, kalau teripang ini kan indikasinya bukan hasil dari Merauke dan tidak ada izin karena memang itu bukan hasil Merauke. Indikasi sementara itu penyelundupan itu perkirakan dari wilayah TJ, karena kemudian karena dicurigai tujuannya itu kan ke Batam, jangan sampai mau diselundupkan ke luar. Seperti itu kira-kira. Sementara tindakan yang kita ambil, kita amankan bersama teman-teman semua dari terpadu, kita amankan di Polsek Sektor Bandara. Kemudian saya laporkan kepada Pak Kapolres, petunjuk dengan Bapak Kasat Reskrim, beliau selanjutnya untuk dilakukan karena dari pihak Tiki sebagai jasa pengirim sudah berusaha untuk menghubungi pengirim, namun sudah tidak bisa dihubungi. Jadi kita selanjutnya akan dilakukan pengembangan dan penyidikan lanjut oleh pihak Polres. Penyelundupan teripang keluar Papua sering terjadi di Merauke karena nilai jual yang tinggi, mendorong penyelundup nekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penertiban tukang parkir liar di Merauke terus dilakukan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan polisi. Tukang parkir liar selama ini meresahkan warga. Mereka sering memaksa meminta uang parkir dengan tarif tidak wajar, yakni Rp10.000. Bahkan sebagian tega tidak mengembalikan sisa uang parkir. Dia tidak kasih kembali. Iya, kalau resmi kita setuju. Jadi meresahkan ini warga, Pak, ya? Iya betul. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Tri Sutejo mengatakan dalam 2 hari operasi, tim hanya bertindak persuasif dengan memberikan penjelasan aturan parkir. Dan di hari ketiga, baru akan dilakukan penindakan tegas. Lalu kemudian kan sudah meresahkan warga, ya, seperti dengan meminta uang lebih dari yang sewajarnya. Ini apa tindakan dari kepolisian seperti ini, Pak? Baik, jadi kita ini karena memang tadi saya sudah sampaikan ini hari pertama, jadi nanti ke depannya kita akan melakukan tindakan dengan cara kita mengamankan mereka, lalu kita berikan bimbingan di kantor Satpol PP mungkin atau di kantor polisi untuk kedepannya supaya mereka bisa mendaftarkan diri di Dinas Perhubungan supaya menjadi parkir yang resmi. Demikian. Polisi tidak segan-segan akan menangkap setiap tukang parkir liar jika himbauan tidak digubris. Polisi akan menindak dengan pasal pemerasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Karena alasan keamanan, musyawarah pembangunan atau musrenbang di Kabupaten Puncak terpaksa dipindahkan ke Mimika.
Musrenbang yang digelar di salah satu hotel resmi ditutup Bupati Puncak Willem Wandik Kamis kemarin. Bupati Puncak Willem Wandik berharap semua program prioritas yang telah dirancang tahun 2023 bisa bermanfaat bagi masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dalam perencanaan tahun ini, saya berharap supaya semua usulan yang dibahas di forum pembahasan harus disesuaikan dengan direncanakan secara baik, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten Puncak. Saya selaku Kepala Daerah berharap supaya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana OSUS yang diusulkan harus diperhatikan secara baik, peruntukannya, artinya semua usulan yang diusulkan harus menyentuh dan berpihak pada orang asli Papua yang ada di Kabupaten Puncak, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sosial bagi orang asli Papua yang ada di Kabupaten Puncak, sehingga kita semua dapat bersama-sama membangun kabupaten ini untuk perjalanan. Untuk penyusunan program dan kegiatan dalam tahun 2022 hari ini untuk 2023, kita adalah khususnya untuk sumber dana khusus, kita fokus pada sesuai dengan tema kita hari ini, kita pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal, kita kembangkan potensi-potensi lokal, bagaimana supaya kita peningkatan pendapatan asli daerah atau pendapatan mama orang asli Papua itu. Terkait dengan hal ini, kita akan fokus ke infrastruktur itu ada padat karya, jembatan-jembatan kanu. Nah, ini adalah langsung menyentuh ke masyarakat orang asli itu sendiri. Sehingga itu program-program prioritas yang kami terbawa dari 2023 nanti. Nah, setelah itu kita hari ini selesai musrenbang KPD untuk Kabupaten Puncak, dan tanggal 8 kami harus ada di Jayapura karena musrenbang Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di Jayapura, sehingga usulan ini kita verifikasi di Jayapura. Pada APBD tahun 2022 berjalan ini kita urutan pertama, dan musrenbang hari ini kita urutan kedua dari 29 kabupaten dan 1 kota di Papua ini. Kabupaten Puncak berada di urutan kedua di seluruh Papua yang dinilai berhasil menyelesaikan musrenbang walaupun terkendala keamanan. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Persediaan minyak goreng di Papua dipastikan mencukupi hingga perayaan Idul Fitri. Dalam sepekan ini, polisi telah mengecek stok minyak goreng di distributor dan pengecer, dan hasilnya minyak goreng masih cukup. Dirkrimsus Polda Papua Kombes Riko Taruna mengatakan ada 8 kontainer berisi minyak goreng asal Surabaya yang sudah berada di Pelabuhan Jayapura. Sampai ada panik buying? Nggak ada, di kita nggak ada panik buying. Karena apa? Yang pertama, yang penting barang ada di kita. Kan teman-teman pasti sudah tahu. Yang penting di Papua ini barang ada. Artinya masalah harga nggak permasalahan. Yang menjadi masalah sebetulnya sih kalau saya lihat kenapa di supermarket itu ada, karena naik 100 aja mereka rebutan gitu. Kalau di kita kan naik 1.000, 2.000 nggak masalah, yang penting barang ada gitu. Jadi kita berharap minyak goreng curah sebelum bulan Ramadan keluar, dan minyak goreng curah itu harga headnya 14.000 per liter, 15.500 per kilogram, dan itu untuk diperuntukkan untuk UMKM sama untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, sementara kalau yang untuk premium sama kemasan sederhana itu nggak ada harga headnya, tergantung harga jual yang ada di sini. Gitu, mungkin yang bisa disampaikan. Ramadan tadi kan dari Saga sendiri mau masuk 3 kontainer ya, 3 kontainer. 8 udah masuk, ini 3 kontainer lagi, mudah-mudahan dengan adanya percepatan dari distributor mengenai untuk yang KS kemasan sederhana sama kemasan premium masuk, nggak masalah. Pedagang sembako di Pasar Hamadi, Asnawati mengatakan stok minyak goreng hingga saat ini masih aman.
Minyak goreng ada ya, Bu? Ada. Harga mulai naik tidak? Harganya stabil. Oh, stabil. Berapa Bu yang Ibu jual harganya? 23. 23. Kebutuhannya banyak berarti ya, Bu? Tepung, Nggak ada, Pak. tepung apa semua ada. Tepung, gula. 1 liter. Minyak goreng di Jayapura dijual bervariasi, berada di kisaran Rp20 hingga Rp22.000 per liter. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pendistribusian barang khususnya bahan pokok di Pelabuhan Sorong kembali berjalan normal. Hambatan cuaca seperti curah hujan yang tinggi beberapa pekan lalu menyebabkan pendistribusian barang terganggu. Pengiriman barang lewat kontainer ke Pelabuhan Sorong saat ini normal, bahkan mengalami peningkatan menjelang bulan puasa. Kepala Pelindo Sorong Zahlan mengatakan pihaknya selalu mengawasi ketat bongkar muat di Pelabuhan Sorong untuk mengantisipasi oknum yang nakal menimbun bahan pokok. Bisa diduga salah satunya adalah cuaca, manakala katakanlah rata-rata selama ini normalnya 3 hari, tertunda bisa bergeser sampai 5 hari, itu bisa faktor cuaca itu. Bisa juga di gudang-gudang di luar itu tidak siap karena masih ada isi. Kenapa kita di Sorong ini atau di Papua relatif agak terbatas memang gudang yang dimiliki oleh teman-teman distributor atau pengusaha di luar, sehingga memang banyak-banyak masih memanfaatkan kontainer kita. Jadi di pihak ini palingan itu 2 atau 3, jarang sekali sampai berhari-hari tinggal hanya gara-gara memanfaatkan kontainer sebagai gudangnya. Nah, mereka sudah tahu perilaku kita di Sorong atau di Papua ini bahwa kebutuhan normal berapa, jadi pasti orderannya mengalir sesuai, tidak signifikan langsung tiba-tiba membludak atau tiba-tiba menghilang. Kalau kemarin sempat kejadian agak sedikit langka minyak goreng, murni betul pengiriman dari luar yang kurang atau terbatas. Itu yang kita alami. Akhir ini untuk distribusi barang, Pelabuhan Sorong selalu siap dan alhamdulillah antisipasi menjelang memasuki Ramadan, di mana kebutuhan konsumtif masyarakat baik yang muslim maupun non muslim secara umum pasti ada signifikan, dan kami di pelabuhan sehingga ketersediaan barang untuk kebutuhan konsumtif masyarakat Kota Sorong sekitarnya itu kelihatan terpenuhi, karena saat ini di dalam lini terminal itu bongkaran 2 kapal terakhir sekitar 350 box. Jadi diyakini ketersediaan barang kebutuhan masyarakat untuk barang-barang konsumtif baik menjelang mau masuk Ramadan maupun normal tanpa ada bulan Ramadan, senantiasa kita lihat tidak ada kendala atau ketersediaan barang itu ada. Pelabuhan Sorong merupakan urat nadi bagi pendistribusian sembako ke sejumlah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Sorong. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Kodam Cendrawasih siap membantu pemerintah daerah mempercepat vaksinasi untuk mencapai target. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Maizen Teguh Muji Angkasa mengatakan, vaksinasi berhadiah akan terus dilakukan agar warga mau mendatangi gerai vaksinasi. Dalam rangka terus meningkatkan pola hidup sehat atau meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19, Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk percepatan kegiatan vaksinasi. Di wilayah Provinsi Papua khususnya, Kodam 17 Cendrawasih memiliki peran terus membantu proses percepatan vaksinasi tersebut dengan membentuk tim mobile yang kita lakukan untuk mendatangi tempat-tempat yang banyak interaksi masyarakat. Pangdam menuturkan juga sudah membentuk tim vaksinasi yang telah bekerja hingga ke pedalaman. Capaian vaksinasi Papua masih terendah se-Indonesia, yaitu 31%, atau baru 900.000 warga yang divaksin dari target 2,5 juta orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.